Bung Rocky, saya kira di tengah situasi ketegangan politik ini juga kekacauan terus terjadi dan dalam hal ini yang tentu kita tidak duga dan tidak kita inginkan yang terjadi kemarin di Sabtu malam di Stadion Kanjuruhan Malang ya, tempat basisnya Arema, terjadi banyak sekali korban jatuh. Itu nggak terlalu, kita nggak mau berdebat berapa angkanya. Misalnya disebutkan bahwa ada yang 182, Wakil Gubernur menyebutkan 174, kemudian Pak Kapolri merevisi bahwa dari hasil diverifikasi itu hanya 100, bukan hanya 125 orang. Itu tetap saja jumlah yang sangat banyak. Satu nyawa pun itu sudah tragedi, apalagi ada katakanlah minimal kita pegang Pak Kapolri 125 orang itu betul-betul menjadi tragedi yang luar biasa. Ya, betul, ini tragedi, tapi dia tidak berhenti pada sekedar mengucapkan ini tragedi. Kita tunggu siapa yang pertama kali akan tampil ke publik dan bilang saya bertanggung jawab. Kan itu intinya tuh, dan itu harus cepat-cepat tuh. Seluruh analisis bisa kita taruh ya ini karena kapasitas yang berlebih dan ya memang pasti karena bagaimanapun sepak bola itu kan bisnis. Jadi orang pasti ada tiket-tiket yang dijual di luar tuh supaya panitia untung. Kira-kira itu intinya, apalagi di Indonesia tuh. Yang kedua adalah soal tatip. Dan kita tahu bahwa itu sebetulnya yurisdiksi FIFA, walaupun dibuat di lapangan Indonesia, maka aturan FIFA yang mesti dipakai itu bahwa gas air mata tidak boleh dipakai. Dan kita lihat memang dalam sejarah Arema dan Persebaya juga pernah ada larangan untuk pakai gas air mata, karena kita tahu ini musuh bebuyutan yang ya bukan sekedar dendam tapi fanatisme yang udah keras betul. Itu yang mestinya diperhatikan dari awal. Dan kalau kita bicara kok bisa ada gas air mata di situ, ya mungkin karena dianggap memang ini berbahaya tuh. Tetapi waktu penonton masuk kan penonton itu kita asumsikan nggak bawa apa-apa, nggak bawa alat kekerasan, karena nggak mungkin penonton itu diasumsikan bawa alat kekerasan kan. Sweeping sudah ketika masuk stadion mereka udah di sweeping, bahkan flare. Iya, jadi betul. Jadi apa yang berbahaya di dalam lapangan? Justru kita mesti terangkan bahwa gas air mata itu dipakai untuk menghalau massa yang membawa alat kekerasan. Ini dia nggak bawa alat kekerasan, dan di antara mereka aja kan Persebaya nggak ada di situ tuh pendukung-pendukungnya itu. Dan jadi sebetulnya itu kegembiraan yang ada semacam kekesalan, tapi dihalau oleh gas air mata yang membahayakan. Lo orang jadi panik tuh. Dan kalau misalnya aparat bilang ya itu lapangan terbuka, itu bukan lapangan terbuka, itu enclave, itu tertutup itu. Kalau di jalan raya itu lapangan terbuka, tapi lapangan sepak bola itu lapangan tertutup, dan antisipasi itu yang buruk. Nah, kita mengerti bahwa fanatisme ada di mana-mana. Tadi malam juga kan dua bebuyutan Manchester itu, yang City sama United itu kan bertarung dan nggak ada biasa aja. Jadi sekali lagi bagi kita atau bagi saya, yang penting ada yang mau bertanggung jawab. Bukan nanti di pengadilan diperiksa dulu, langsung aja bilang saya bertanggung jawab. Kapolda terutama tuh, saya bertanggung jawab tuh. Karena orang akan usut kenapa di situ ada gas air mata tuh. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira dahulukan dulu pertanggungjawabannya sebelum setelah itu kita pastikan bahwa oke, ada penyelesaian. Tapi harus ada siapa yang pertama kali datang ke publik, saya bertanggung jawab. Maka oke, saya akan mundur. Kira-kira begitu kan? Intinya begitu. Dalam keadaan polisi juga lagi tertekan, ya mesti ada semacam pelajaran moral bahwa pertanggungjawaban itu mendahului pembuktian, kan begitu. Bapak ini Pak, kita berduka dengan terbunuhnya. Sekarang malah yang berkembang ini Pak, ada 200 lebih Pak. Tadi saya baca itu udah 217. Kemarin sudah 217 baru hari ini. Mungkin itu bisa bertambah lagi karena itu kan yang kemarin masih sakit, terparah. Nah ini Pak, barangkali Bapak bisa menjelaskan Pak, kira-kira kenapa bisa sampai sebegitu besar korbannya itu? Barangkali bisa, seperti tulisan Bapak itu ada beberapa analisa ya Pak. Ya saya kira masalah penanganan. Ya. Apakah memang penanganan itu sesuai dengan prosedur gitu ya, seperti harus menembakkan gas air mata gitu. Dalam kasus seperti ini kan itu sudah juga melanggar aturan FIFA.
safety and security regulation ya gitu kan, regulasinya FIFA mengenai tidak boleh katanya membawa dan menggunakan senjata gas air mata di stadion gitu kan, kemudian dilanggar kan gitu. Jadi ini masalah prosedur pengamanan seperti ini bagaimana gitu satu kan. Kalau memang itu adalah suatu kesalahan, ya kesalahannya harus diberi sanksi. Ya, tapi kalau jangan-jangan ada kesengajaan juga, nah itu yang kemudian kita analisis. Jangan-jangan juga ada faktor-faktor kesengajaan, makanya perlu dibentuk tim independen. Tim independen bukan tim yang dipimpin oleh kepolisian atau juga Menko Polhukam. Itu misalnya orang-orang lingkar istana lah. Masih istana, masih negara, masih pemerintah gitu kan, melibatkan aparat-aparat juga ya, artinya walaupun ada satu dua lah dari wartawan dari tapi kan juga mungkin kredibilitas ataupun tingkat representasinya bisa dipertanyakan. Ini independen bukan gitu, walaupun menyebut tim independen, tim gabungan independen dari mananya gitu. Kalau untuk kasus ini harus independen betul Pak. Gitu. Kalau bisa orang-orang dipilih dari masyarakat ya Pak ya? Dari masyarakat yang bisa melakukan penilaian objektif gitu, termasuk FIFA. FIFA luar negeri juga harus ikut gitu untuk bisa membaca peristiwa secara objektif. Jangan sampai nanti kalau ditutupi enggak, tapi direkayasa atau ada perlindungan atau diskriminasi lagi gitu. Mana yang seharusnya bertanggung jawab bisa diamankan, bisa harusnya dia diberi sanksi tapi menjadi tidak dan sebagainya lah nanti faktornya itu gitu Pak. Kalau menurut analisa Bapak Pak, ini sampai sebegitu besar ya. Kan berita-berita yang beredar bahwa gas air mata itu ditembakkan kepada penonton atau supporter yang ada di tribun. Ada berita lagi bahwa pintunya itu ditutup. Itu kan secara logika nalar sehat itu kan udah jelas itu kan mematikan seperti itu ya. Mungkin itu pasti itu makanya akhirnya kita bisa bertanya lebih dalam, adakah faktor kesengajaan? Nah ini ya yang kesengajaan dari kerusuhan ini gitu kan. Karena satu tadi tembakan ke tribun, orang nggak demo, orang nggak aksi gitu kan, ditembak air mata, gas air mata. Ini apa? Supaya tercipta kekacauan, kepanikan gitu kan. Belum lagi kan ada anak-anak di situ, 33 anak-anak tewas. Dan begitu Pak, ini karena cara penanganan seperti itu, ya itulah jangan-jangan ada kesengajaan gitu kan, penembak ke itu, orang lari, pintunya ditutup, ya bagaimana mau selamat gitu kan. Nah ini juga harus diusut gitu kan, kenapa pintu itu ditutup misalnya dan sebagainya lah, banyak lah faktor-faktornya sehingga jumlahnya menjadi spektakuler. Diumumkan resmi cuma 125 Pak gitu kan, tapi kan fakta-fakta yang berkembang gitu kan ada 104, terus sekarang tadi disampaikan ada 200 gitu kan. Ini perlu dipastikan gitu kan, jangan sampai juga dari korban saja sudah ditutupi gitu kan, apalagi pada fakta kasus gitu kan, fakta peristiwa gitu. Walaupun misalkan berita dari polisi kan bahwa polisi itu diserang ya, kalaupun misalnya diserang kan masih bisa dengan cara lain ya. Iya, tetap saja kalau yang tidak boleh dilakukan adalah menembakkan gas air mata, itu pelanggaran, itu mau dilawan, mau diserang, mau apa, tapi kan nggak boleh, gitu kan. Dan sebenarnya kan pada tongkat, banyak lah, masih banyak cara, atau pakai air Pak disemprot, ini kan di stadion, sehingga itu kecurigaan lebih jauh. Pak, ini kan tanggal 1 Oktober, mungkin boleh menukik lah sedikit ya, 1 Oktober itu kesaktian Pancasila, itu hari orang melihat kegagalan PKI, kan gitu. Bisa saja dia kacaukan pada tanggal istilah 1 Oktober itu gitu kan, sebagai sesuatu kondisi yang kemudian dikenang negatif gitu. Itu jangan sampai seperti itu gitu kan. Nah, kalau rekayasa dibuat kerusuhan di tanggal 1 Oktober gitu kan. Maka jadi nuansa besar, bukan nuansa clash insiden gitu kan. Enggak, mungkin ada sesuatu. Nah, itulah pentingnya tim independen. Itu nggak bisa hanya pemerintah saja atau hanya melibatkan satu dua orang yang tidak representatif gitu sebagai kualifikasi independen. Termasuk tulisan Bapak Pak, bahwa pertanyaannya itu kan supporter itu hanya Arema saja Pak ya, artinya bukan clash antar supporter ya. Ini berarti kan perlu dipertanyakan tentang kebiadaban dari Setuju. Jadi hanya dua pihak itu antara supporter Arema dengan aparat. Gitu kan. Toh kalau dia mau menyebut menyerang pemain Persebaya, toh pemain Persebaya kan bisa diamankan. Itu sangat mudah mengamankan 11 orang. Gitu kan Pak, membawa ke ruang ganti pakaian atau kemana lah keluar. Bisa itu, cukup itu kalau memang mau mengamankan misalnya serangan. Tapi juga Pak, bener enggak gitu bahwa mereka itu turun untuk menyerang
pemain Persebaya karena kesal Aremanya kalah. Iya, iya. Itu kan bahan ada berita kami bukan mau menyerang, tapi mau foto-foto, malah mau menenangkan memberi support kepada pemain Arema, macam-macam lah. Iya. Ya, akhirnya kita bertanya gitu kan, siapa yang memulai memancing gitu kan sehingga aparat begitu brutal melakukan tindakan sampai ke menembakkan gas air mata yang nggak perlu. Belum lagi gas air matanya ini kok seperti mematikan, Pak. Gitu kan? Sebenarnya biasanya gas air mata itu tidak mematikan. Iya, iya. Gitu. Tapi ini apa benar mereka terinjak-injak? Mereka sesak nafas karena jumlah orang yang banyak? Atau kan memang sesak nafas karena gas air mata? Kalau sesak nafas karena gas air mata, berarti gas air mata itu bisa mematikan. Dan kalau gas air mata bisa mematikan, apa bedanya dengan peluru tajam? Oh iya. Sama-sama bisa mematikan. Jadi itu adalah alat pengamanan yang berbahaya. Mungkin juga FIFA itu melarang karena memang bahaya yang dikandung dalam pengamanan menggunakan gas air mata gitu. Apalagi, kalau menurut Bapak, tadi ada menyebut 1 Oktober, ada kemungkinan nggak ada hubungannya Pak bahwa ini adalah disusupi kepentingan-kepentingan. Itu harus diteliti. Jadi makanya perlunya tim independen itu harus meneliti. Jangan-jangan memang ada desain penyusupan dari mulai mungkin memancing. Gitu. Karena sudah biasa sih Pak, gitu kalau ada aksi, ada demonstrasi, ada penyusup. Dan penyusup itu bukan penyusup yang tidak dikenal, gitu kan, penyusup buatan, gitu kan. Nah, apakah ini juga ada di sana gitu, penyusup-penyusup seperti itu yang melakukan desain agar kerusuhan menjadi besar. Bayangkan 40.000 penonton Pak, kalau rusuh, kalau semuanya ini rame hancur-hancuran, gitu kan, itu bisa jadi bencana nasional dan itu bisa tanggal 1 Oktober diperingati sebagai bencana nasional. Akhirnya itu yang gitu. Jangan-jangan 1 Oktober setengah tiang. Itu bisa saja hancur-hancuran lah gitu kan, mereka mau habis-habisan gitu kan, bukan sekedar melawan petugas tapi menghancurkan fasilitas, kan jadi bencana itu. Nanti setiap 1 Oktober kita peringati dengan hari bencana ya, dengan mengibarkan setengah tiang. Akibatnya apa? Yang 1 Oktober kesaktian Pancasila yang seharusnya dikibarkan 1 tiang penuh malah jadi setengah tiang. Akhirnya apa? Image, citra, gitu kan, dibangun dan diubah. Nah, akhirnya lupa lah orang bahwa 30 September dan 1 Oktober adalah satu peristiwa yang penting, yaitu 30 Septembernya kibarkan setengah tiang, 1 Oktobernya kibarkan 1 tiang penuh, itu kan. Tapi ini jangan-jangan ini ada permainan ataupun kerusuhan buatan atau penyusupan, bahasa Pak Solid tadi ya gitu ya, penyusupan gitu. Iya. Harus teliti nih. Jadi kesimpulannya harus teliti dengan benar. Baik sahabat sekalian, banyak kecurigaan banyak kecurigaan dari masyarakat, terutama di dalam penanganan ini di luar standar, terutama tentang dalam bahasa tanda kutip adalah ada kebiadaban dari aparat ini yang menyebabkan banyak sekali korban. Jadi solusinya itu harus ada tim independen yang betul-betul unsur dari masyarakat independen, bukan sekedar namanya saya, tetapi betul-betul orang-orang yang independen untuk mengusut tuntas. Dan siapa saja yang bersalah itu harus dihukum berat.